Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada akan memberikan cara memberikan akan nama dan kita 1062 Prodi KM R14 dan promosi kesehatan. Alamat Kota Situbondo dan asal sekolah Texas Kota Padang. Adapun itu akan memberikan kejuruan di sini yaitu tugas kesehatan. Nah, sebelum kita masuk kepada apa itu gosok sekarang, tanya dulu siapa yang ada gosok gigi tadi pagi? Ya bagus. Berapa kali kita menggosok gigi dalam sehari? Ya 2 kali. Sekarang ibu tanya dulu ya kepada adik, apa sih itu menggosok gigi? Nah, menggosok gigi adalah upaya membersihkan gigi dengan menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Dan apa sih manfaat kita mengikat gigi? Nah, ini supaya kita mengikat gigi itu supaya pertama kita bersih, kita sehat, kuat, supaya kita sehat, pas harum dan segar, kemudian supaya kita juga terhindar dari bakteri yang berada di mulut kita. Kemudian ibu lanjutkan, apa yang terjadi kalau kita malas mengikat gigi? Nah, coba lihat, ada gambar yang ada kumannya. Nah, ini yang ada kumannya adalah berlubang atau bahasa medisnya dikenal dengan nama karies. Nah, gigi berlubang itu membuat kita menjadi susah karena menyebabkan lapisan kita jadi susah makan, susah belajar, tidak bisa bermain, sudah susah. Baiklah, selanjutnya ibu jelaskan lagi. Apalagi yang terjadi kalau kita malas menyikat? Nah, di sini ada gambar anak-anak yang megang pipinya. Kenapa pipinya ini? Iya betul, pipinya bengkak. Nah, si bengkak itu membuat kita merasa tidak nyaman. Bentuk muka juga jadi, ya kan? Nah, sebelahnya jadi bengkak, muka jadi berubah dan gusi kita berdarah dan bernanah. Nah, yang terus kita lanjutkan, apalagi yang terjadi kalau kita malas mengikat gigi? Nah, ini ada teman berbicara sama teman yang lainnya. Nah, yang teman yang cewek ini dia nutup mulut. Berarti apa? Ya, mulutnya jadi bau. Ya, bau mulut membuat kita tidak percaya diri dalam berteman. Teman-teman akan menghindar dari kita karena bau mulut kita. Nah, kemudian ini akan menjelaskan juga apa sih dampak psikologis akibat gangguan pada gusi. Nah, yang pertama itu jelaskan ini, anak sering menangis dan bahkan mengamuk. Nah, siapa yang sering sakit gusi suka nangis-nangis, ngamuk-ngamuk? Nah, itu jadi kalau dampak psikologisnya akibat gangguan pada gigi, yang pertama sering menangis dan bahkan mengamuk. Iya, yang kedua anak menjadi minder. Jadi apa? Jadi takut, jadi malu bergaul karena sudah tanggal, sudah hitam-hitam, sudah bolong-bolong. Jadi sehingga kalau tertawa itu jadi menutup mulut. Ya, yang ketiga yaitu anak tidak mau belajar dan malas ke sekolah. Kenapa tidak mau belajar dan malas ke sekolah? Karena dia tidak berani, karena takut giginya ompong, giginya
belakang, ya kan? Terus yang keempat, anak tidak mau bermain keluar rumah. Karena kenapa? Karena dia merasa tidak nyaman. Nah, dan giginya sakit. Ya, kemudian di sini kapan saja waktu kita untuk menyikat. Nah, ini waktu kita menyikat itu pertama sesudah makan atau setelah sarapan pagi. Nah, sesudah makan atau setelah sarapan kita harus menggosok supaya sisa makanan tidak menempel pada gigi siang hari. Nah, sesudah makan harus sikat ya. Kemudian malam sebelum tidur. Kenapa kita harus menggosok malam sebelum tidur? Karena sebelum tidur kita juga harus menggosok supaya sisa makanan yang kita makan tidak menumpuk dan membentuk plak atau menjadi lubang gigi. Nah, jadi keluar waktu yang dua ini sesudah makan atau setelah sarapan dan malam sebelum tidur, kita boleh juga menyikat pada sore hari waktu mandi sore. Jadi minimal kita menyikat gigi dua kali. Terus bagaimana cara menyikat giginya? Nah, ini untuk cara menyikat gigi, untuk menggosok gigi rahang bawah. Nah, rahang bawah ini yang di gigi bagian bawah ya. Ini pertama, tangkai sikat gigi diletakkan sejajar dengan dataran pengunyah. Nah, ini namanya dataran pengunyahan. Yang kedua, perhatikan ujung bulu sikat terletak pada perbatasan gigi dengan gusi. Nah, perbatasan gigi dengan gusi sikat juga dengan sikat. Yang ketiga, sikat kemudian dimiringkan sedikit sehingga bulu sikat terarah pada perbatasan gigi dengan gigi. Nah, gerakannya ini biasanya dinamakan dengan gerakan maju mundur untuk di rahang bagian bawah. Yang kedua, bagaimana lagi cara menggosok permukaan gigi yang menghadap ke gigi atau yang menghadap ke bibir? Nah, gambar ya. Nih, sikat gigi digerakkan dengan gerakan maju mundur pendek. Sikat gigi digerakkan di tempat. Gosoklah terlebih dahulu gigi-gigi yang terletak di belakang. Setelah itu barulah sikat gigi dipindahkan ke tempat berikutnya. Nah, kalau adik-adik pernah nonton sikat gigi, gerakan ini disebut dengan gerakan bulat-bulat atau gerakan lingkaran. Nah, ini untuk menggosok gigi bagian depan, tapi yang gigi atas ya. Perhatikan lagi letak sikat giginya pada gambar. Nah, gerakan menggosok adalah atas bawah secara perlahan. Jadi gerakannya ke atas, bawah, ke atas, bawah. Gerakan ini juga dikenal dengan gerakan merah putih. Kenapa gerakan merah putih? Karena yang merah adalah gusi, yang putih adalah giginya. Jadi ke atas ke gigi, ke bawah ke gigi, ke atas ke gigi. Itu makanya dinamakan gerakan merah putih. Nah, terus bagaimana lagi caranya menggosok permukaan gigi yang menghadap ke lidah? Nah, di sini perhatikan letak sikat gigi. Ya. Gosoklah dahulu gigi-gigi yang terletak di baiklah, lanjutkan untuk menggosok permukaan gigi yang menghadap ke lidah. Pertama, perhatikan letak sikat gigi. Lihat pada gambar ya. Ini anak-anak, gosoklah dahulu yang terletak di belakang. Kemudian gerakan menggosok adalah maju mundur secara perlahan.
Bagian dekat gigi gerakan mencongkel. Nah, seperti pada gambar, lihat gerakan yang antara gusi dan gigi dilakukan dengan gerakan mencongkel. Kemudian, menggosok dataran pengunyahan bagian rahang atas. Untuk bagian pengunyahan rahang atas sama dengan gerakan pada pengunyahan rahang bawah, yaitu digosok dengan gerakan maju mundur secara perlahan. Baiklah, kemudian apa penyebab karies gigi atau gigi berlubang? Nah, secara medisnya, hubungan yang kompleks dari asam, plak, kuman, karbohidrat, dan faktor modifikasi. Pertama, sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi menjadi tempat kuman-kuman membentuk koloni atau berkembang biak. Sisa makanan dan kuman-kuman tadi membentuk suatu endapan yang disebut plak. Nah, dari plak, enzim yang mengubah karbohidrat menjadi asam melarutkan email gigi. Email gigi yaitu bagian lapisan gigi terluar yang berwarna putih yang membentuk lubang yang sangat kecil. Nah, dari lubang kecil ini akan menjadi lubang yang besar, semakin besar dan semakin dalam, kemudian berubah menjadi berwarna hitam. Nah, bagaimana pencegahan supaya gigi tidak berlubang atau tidak karies? Nah, pertama, menggosok gigi secara teratur minimal 2 kali sehari, yaitu pagi hari setelah makan dan malam sebelum tidur dengan cara yang benar. Kemudian makan makanan yang bergizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang ketiga, pemeriksaan gigi secara teratur setiap 6 bulan sekali ke puskesmas. Jika tidak sempat menggosok gigi, bisa dilakukan kumur-kumur dengan obat kumur atau dengan air putih yang masak. Tetapi sebaiknya setelah menggosok gigi itu lebih bagus daripada hanya sekedar berkumur-kumur. Nah, demikianlah penyuluhan dari Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.